Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore untuk semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Dery Rosanti Johannes MSI selaku penguji atau narasumber, yang terhormat kepada Bapak Pujoko Rapiadi STMTI selaku coach, dan yang terhormat kepada Bapak Hartono SPD selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Zuliatin. Saya adalah guru kelas 6 dari instansi yaitu SD Negeri Wedusan, Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati. Akan memaparkan rancangan aktualisasi dan habituasi saya yang berjudul Optimalisasi Inovasi Pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 6 SD Negeri Wedusan, Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tugas pokok organisasi yang ada di Permendikbud nomor 6 tahun 2019, yaitu pelaksanaan pendidikan, hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik atau masyarakat, dan pelaksanaan administrasi. Untuk tugas pokok dan fungsi guru ada di UU nomor 14 tahun 2005, pasal 20 dan PP nomor 19 tahun 2017. Untuk tugas pokok itu sendiri, tugas pokok seorang guru mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi. Dan untuk fungsi guru, yaitu mulai dari memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa sampai memberi teladan dan menjaga nama baik. Menginjak identifikasi isu yang akan saya selesaikan yaitu yang pertama, guru kurang menguasai IT dalam kegiatan pembelajaran daring, sumber isunya manajemen ASN. Yang kedua, rendahnya minat belajar peserta didik saat pembelajaran daring, sumber isunya dari manajemen ASN. Isu yang ketiga, belum optimalnya penerapan PHBS di sekolah, sumber isunya dari WOG. Untuk isu yang keempat, kurang optimalnya media saat pembelajaran daring, sumber isunya dari pelayanan publik. Dan isu yang kelima, yaitu kurang optimalnya kunjungan ke rumah atau home visit bagi peserta didik yang membutuhkan, sumber isunya dari pelayanan publik. Nah, dari kelima isu tadi akan dianalisis dengan APKL terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan A. Aktual, artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. P. Problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. K. Kehalayaan, artinya isu menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan L yaitu kelayakan, artinya isu yang masuk akal, logis, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kelima isu tadi, ada 3 isu yang memenuhi syarat, yaitu isu kedua, ketiga, dan keempat. Untuk isu yang ke-1 dan isu yang kelima tidak memenuhi syarat pada kehalayaan. Kemudian, setelah mendapatkan 3 isu terpilih, yaitu dianalisis dengan USG. Keterangan dari USG yaitu U, urgensi, artinya jika dilihat dari ketersediaannya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Untuk S-nya yaitu seriousness atau keseriusan, artinya melihat dampak masalah itu seperti apa terhadap produktivitas kerja atau pengaruhnya atau membahayakan sistem atau tidak. Untuk G-nya yaitu growth, artinya berkembangnya masalah, apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit dicegah. Dari ketiga isu tadi akan dianalisis dengan USG, yaitu yang mendapatkan jumlah terbanyak atau ranking 1, yaitu isu pertama, rendahnya minat belajar peserta didik. Nah, isu ini akan menjadi core isu atau penetapan isu dari rancangan aktualisasi dan habituasi saya.
Nah, setelah mendapat satu core isu atau penetapan isu, akan dianalisis akar masalahnya dengan fishbone diagram. Ada 6 faktor, yaitu yang pertama faktor man, dari faktor guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, faktor material, yaitu dari sumber belajar dan bahan ajar. Untuk faktor ketiga, measurement, yaitu dari evaluasi pembelajaran dan feedback atau umpan balik. Untuk faktor keempat, yaitu metode cenderung monoton dan kurang menarik, serta kurang interaktif. Untuk faktor misain, yaitu pemanfaatan gadgetnya kurang optimal. Dan untuk faktor environment, yaitu kurang koordinasi dan komunikasi antara guru, orang tua, serta peserta didik. Nah, dari keenam akar masalah tadi akan membawa rencana aktualisasi saya, yaitu pada rendahnya minat belajar peserta didik saat pembelajaran daring. Kemudian, dari setiap faktor akar masalah tadi, terdapat gagasan kreatif masing-masing. Untuk faktor man, gagasan kreatifnya yaitu optimalisasi kegiatan pengembangan diri dapat melalui pelatihan atau workshop atau diklat virtual. Dari faktor material, gagasan kreatifnya yaitu optimalisasi penggunaan video dengan PPT interaktif. Dari faktor metode, yaitu optimalisasi inovasi pembelajaran. Dari faktor misain, gagasan kreatifnya yaitu optimalisasi penggunaan gadget dalam mencari referensi. Dari faktor environment, yaitu gagasan kreatifnya optimalisasi penggunaan kartu hubung antara guru dengan wali murid. Dari faktor measurement, yaitu gagasan kreatifnya optimalisasi penggunaan evaluasi pembelajaran dengan aplikasi online. Nah, dari beberapa gagasan kreatif tadi akan dianalisis dengan SMART. S yaitu spesifik atau khusus, M yaitu measurable yaitu terukur, A achievable atau dapat tercapai, R realistis atau sasaran sesuai tujuan, T timely atau tepat waktu. Dari keenam gagasan kreatif tadi didapatkan gagasan sebagai gagasan inisiatif atau gagasan utama, yaitu dari faktor metode. Optimalisasi inovasi pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 6 SD Negeri Wedusan, Kecamatan Dukoseti, Kabupaten Pati. Nah, dari sinilah yang akan menjadi gagasan utama, yaitu sebagai judul rancangan, aktualisasi, dan habituasi yang akan saya lakukan. Selanjutnya yaitu kegiatan dan tahap kegiatannya. Untuk kegiatannya saya ada 11. Yang pertama, perencanaan kegiatan aktualisasi secara keseluruhan, sub atau tahap kegiatannya, konsultasi, menyusun kegiatan aktualisasi, jadwal, dan pemetaan stakeholder. Kegiatan yang kedua, pembuatan presensi dari Google Form. Untuk tahapannya, konsultasi, membuat presensi, distribusi, dan evaluasi. Untuk kegiatan ketiga, pembuatan dan pemberian amigi, amunisi minat pagi. Tahap kegiatannya, konsultasi, mencari referensi, membuat materi, distribusi, dan evaluasi. Untuk tahap keempat, untuk kegiatan keempat, tahap kegiatannya, pembiasaan menyanyikan lagu nasional, Mars PPK, dan lagu daerah. Tahap kegiatannya, konsultasi, menyiapkan alat kelengkapan, mencari referensi, mengarahkan peserta didik, melaksanakannya, dan evaluasi. Untuk kegiatan dan tahap kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan kelima, penyusunan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring. Tahap kegiatannya, konsultasi, menyiapkan dan menelaah semua perangkat pembelajaran, kemudian mencari referensi, kemudian menyusun dan evaluasi. Untuk kegiatan keenam, yaitu pembuatan materi dengan media PPT. Tahap kegiatannya, konsultasi, mencari dan mengumpulkan referensi, memasukkan bahan referensi, menyempurnakan dengan animasi, serta evaluasi. Untuk kegiatan ketujuh, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran via Zoom Meeting atau Google Meet.
Tahap kegiatannya yaitu konsultasi, mengarahkan peserta didik menginstal aplikasi, membuat jadwal, distribusi link, pemutaran lagu-lagu, kemudian evaluasi. Untuk kegiatan ke-8, yaitu pelaksanaan evaluasi pembelajaran dengan kuis belajar inovatif dan menyenangkan, saya singkat kerja Inang, melalui kuisis. Tahap kegiatannya yaitu konsultasi, membuat soal, mengarahkan peserta didik menginstal kuisis, membuat akun, distribusi link, memantau proses, serta distribusi skor akhir. Untuk kegiatan dan tahap kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan 9 pembuatan kartu hubung. Tahap kegiatannya yaitu konsultasi, membuat kartu hubung, distribusi, kemudian evaluasi. Untuk kegiatan ke-10 yaitu pembuatan papan trofi prestasi bahagia, disingkat PAPITABA. Tahap kegiatannya yaitu konsultasi, menyiapkan alat dan bahan, koordinasi, membuat stiker trofi, dan menempelkan stiker trofi. Untuk kegiatan terakhir yaitu evaluasi seluruh kegiatan aktualisasi. Yang pertama tahapannya konsultasi, yang kedua membuat kuesioner untuk peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dan mentor. Kemudian terakhir mengamati dan menelaah keefektivitasan atau peningkatan dan tidak secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu dampak pemecahan isu. Untuk dampak pemecahan isu ada 3 stakeholder yang terkena dampaknya, yaitu individu, unit kerja atau organisasi, yang ketiga masyarakat. Nah, untuk dampak pemecahan itu sendiri, terkena dampaknya itu positif, bukan dampak negatif. Berikut adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya, yaitu dari kegiatan pertama, mulai dari perencanaan sampai kegiatan terakhir evaluasi kegiatan secara keseluruhan. Nah, semua kegiatan tersebut dimulai dari tanggal 21 Agustus sampai tanggal 4 Oktober. Untuk yang berwarna merah, yaitu hari Minggu atau libur. Untuk yang berwarna abu-abu, ada PTS atau penilaian tengah semester di SD Negeri Wedusan itu sendiri. Untuk identifikasi kendala dan rencana antisipasi dari kegiatan 1 sampai kegiatan akhir, yaitu ke-11. Kegiatan pertama, kendalanya itu di jadwal, rencana antisipasinya, berarti membuat jadwal di luar jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan kedua, kendalanya itu tidak ada kuota atau jaringan susah, antisipasinya bisa melakukan presensi di sekolah atau meminjam HP temannya. Untuk kegiatan ketiga, kendalanya yaitu peserta didik kurang tertarik. Rencananya itu ya membuat kata-kata amikis semenarik mungkin. Untuk kegiatan keempat, peserta didik tidak hafal dan belum paham lagu-lagunya. Rencana antisipasinya mewajibkan peserta didik untuk hafal dan menjelaskan tentang pemahaman mengenai lagunya. Untuk kegiatan kelima, kendalanya yaitu waktu pengerjaan terbatas. Antisipasinya yang mengerjakan di luar jam yang telah ditentukan. Untuk kegiatan keenam, kendalanya kurang referensi, antisipasinya mencari referensi. Untuk kegiatan ketujuh, asumsi kendalanya yaitu jaringan, antisipasinya yaitu memfasilitasi melalui WA. Untuk kegiatan ke-8, kendalanya itu kesulitan menggunakan kuisis. Untuk rencana antisipasi itu meminta bantuan kepada keluarga. Untuk kegiatan 9, kendalanya itu karungnya atau kartu hubung tidak disampaikan kepada wali murid. Antisipasinya mewajibkan untuk meminta tanda tangan wali murid. Kemudian kegiatan 10, kendalanya yaitu peserta didik belum semangat untuk berkompeten. Antisipasinya memotivasi peserta didik. Untuk kendala dari kegiatan 11 yaitu terbatasnya waktu. Kemudian untuk rencana antisipasinya yaitu memaksimalkan waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, mohon doa dan dukungannya, semoga sukses. Terima kasih. Dan untuk link bukti-bukti fakta dan data saya sertakan di bawah ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.